nih. Nama dari mana ya? Halo, saya Buya Hafi. Halo semuanya, nama aku Rina Bayrina. Nama aku Nandita. Nama aku Zalfa. Nama aku Ananda. Nama aku Fadil Aziz. Nama aku Regi. Seperti yang tadi kakak jelasin, di sini kita bakal jelasin tentang membangun karakter siswa SMP melalui pengembangan keterampilan kritis dalam pembelajaran berbasis komunikasi. Nah, kita ini jurusannya berhubungan dengan ilmu komunikasi, kita bakal menjelasin tentang ini. Mohon disimak baik-baik ya. Nah, yang kakak jelasin itu bakal buat kalian tuh memahami apa sih berpikir di situ dalam komunikasi. Kan kita kan sehari-hari kan pasti butuh komunikasi kan dalam hidup, seperti kalian belajar atau di rumah, di lingkungan sosial maupun yang lain-lain. Tujuan kita di sini ngasih pembelajaran ini diharapkan tuh kalian tuh bakal memahami konsep karakter dan pentingnya membangun karakter, mengenali keterampilan kritis serta hubungannya dengan komunikasi, mampu menerapkan strategi-strategi berpikir kritis dalam diskusi dan pembelajaran. Ya misalnya kalian lagi perkom nih, kan berpikir kritis kan bisa bantu kalian banget ya. Misalnya kalian nanya ke kalian, nah itu bisa kalian aminin dulu ya sebelum kalian menemukan solusi. Itu bisa pakai teknik berpikir kritis ini. Di sini ada karakter dan sekumpulan nilai, sikap dan perilaku bentuk yaitu berbagai individu atau kalian. Contohnya di sini ada sikap jujur. Nah, jujur di sini penting banget ya, teman-teman. Kalian tuh dalam hidup tuh kalau jujur wajib kalian jujur karena udah berlaku kayak gitu. Karena yang kedua tuh tanggung jawab. Tanggung jawab tuh bisa berarti banyak hal. Misalnya kalian dapat tugas dari ibu guru, kalian tuh bisa kerjain tugas tuh bisa satu contoh dari tanggung jawab itu. Atau kalian lagi kerja kelompok, kalian punya job stakes, nah itu merupakan tanggung jawab atau tugas kalian yang harus kalian penuhi. Yang ketiga ada mampu kerjasama dengan orang lain. Kalian kan masih SMP, SMP itu pasti banyak kerja kelompok dan kerjasama antara siswa-siswa yang lain. Di sini poin yang ketiga mengandung unsur itu. Yang keempat ada disiplin. Ini banyak banget ya. Seperti kalian masuk sekolah pagi, itu kalau kalian nggak terlambat, itu kalian udah termasuk sikap disiplin. Mengikuti upacara sekolah, tidak bolos sekolah, dan lain-lain. Kritis di sini yang seperti kata jelasin tadi, seperti kalian yang punya pemikiran itu harus kalian ungkapin ya sebelum belajar. Atau mungkin kalau kalian ada solusi-solusi yang misalnya kalian dapetin di ide kalian, itu tuh harus kalian luapkan lah ke teman kalian atau guru kalian saat belajar. Dan yang terakhir ada kreatif. Kreatif ini macam-macam ya teman-teman. Untuk karya atau pembelajaran atau karya-karya, ya pokoknya kreatif ini tergantung minat dan bakat kalian lah soalnya kalian sekolah di SMP ini. Selanjutnya itu pentingnya karakter dalam pendidikan. Untuk membangun karakter pada siswa sangat penting karena membantu mereka menjadi individu yang lebih mandiri dan bertanggung jawab. Karena yang baik juga memperkuat kemampuan siswa dalam berpikir dan mengambil keputusan serta bentuk budaya sekolah yang positif dan komunikatif. Keterampilan berpikir kritis. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mengembangkan argumen secara logis dan objektif. Ciri-ciri antara lain seringnya bertanya mengapa dan bagaimana, tidak mudah menerima informasi mentah, dan mampu melihat berbagai sudut pandang sebelum mengambil kesimpulan. Nah, di sini ada hubungan berpikir kritis dan karakter. Di sini tuh sangat banget berpikir kritis sangat berperan dalam membentuk karakter yang untuk menjadi lebih positif. Misalnya kayak kemampuan menganalisis informasi itu juga bisa membantu siswa itu jadi teliti dan juga bisa bertanggung jawab. Terus ini juga ada evaluasi argumen yang dapat melatih sikap adil dan juga menjadi objektif. Membuat keputusan logis dapat melatih disiplin dan juga kesadaran diri. Sedangkan kalau kemampuan berdiskusi itu dan berkomunikasi dapat meningkatkan toleransi dan juga kemampuan bekerja sama.
Lalu di sini ada pembelajaran yang berbasis komunikasi. Nah, untuk pembelajaran berbasis komunikasi ini adalah strategi pembelajaran yang menekankan interaksi, diskusi, dan pertukaran ide antar siswa. Tujuannya itu dari pembelajaran ini adalah untuk mengembangkan kemampuan komunikasi siswa, mendorong berpikir kritis melalui tanya jawab, debat, serta meningkatkan empati dan juga sikap sosial. Nah, di sini ada contoh pembelajaran berbasis komunikasi. Yang pertama ini ada kerja kelompok. Nah, yang kedua ini ada presentasi. Yang ketiga ada yang ketiga ini ada apa sih namanya? Adu argumen. Nah, strategi pengembangan berpikir kritis. Beberapa strategi yang dapat digunakan antara lain diskusi kelas yang tadi, di mana siswa membahas suatu masalah dan menyampaikan argumen masing-masing. Debat struktur, di mana siswa membahas topik tertentu dengan membagi kelompok pro dan kontra. Problem solving, di mana siswa menyelesaikan masalah nyata dengan langkah logis dan analisis, serta role play, di mana siswa memerankan situasi dan mengambil keputusan berdasarkan kritis. Jadi di sini kalian itu diskusi ya, kayak jadi apa sih, mengembangkan komunikasi kalian juga. Lalu di sini ada contoh kegiatan di kelas. Sebagai contoh, topik penggunaan gadget di kalangan remaja, pasti kalian semua kan pengguna gadget gitu ya, dapat digunakan untuk kegiatan diskusi. Kayak misalnya kalian ngerjain di sekolah itu membutuhkan HP atau apapun. Siswa dibagi menjadi dua kelompok, pro dan kontra, dan setiap siswa menyampaikan argumen dengan fakta dan alasan. Guru juga memfasilitasi diskusi sehingga siswa belajar menghargai pendapat orang lain, bersikap kritis, dan bertanggung jawab. Lalu di sini ada penilaian karakter dan berpikir kritis. Penilaian dapat dilakukan melalui observasi guru terhadap sikap siswa saat diskusi dan partisipasi aktif. Selain itu, rubrik berpikir kritis dapat digunakan dengan indikator seperti kemampuan analisis, kualitas argumentasi, kemampuan bekerja sama, dan kreativitas siswa. Oke, jadi kesimpulannya itu adalah kita tuh harus membangun karakter siswa, tidak hanya melakukan pelajaran nilai, tetapi juga melalui pengembangan keterampilan berpikir kritis. Nah, pembelajaran berbasis komunikasi itu merupakan media yang efektif untuk menanamkan nilai dan membentuk perilaku positif. Kombinasi antara keterampilan berpikir kritis dan komunikasi akan menghasilkan siswa yang mandiri, kritis, dan bertanggung jawab. Oke, jadi itu referensi dari kita. Nah, jadi ini materi itu merujuk pada beberapa sumber, di antaranya Brookfield itu 2012 dalam Teaching for Critical Thinking, Ennis 2011 dalam The Neighborhood of Critical Thinking, Kurikulum 2013 SMP, serta artikel-artikel jurnal pendidikan yang relevan tentang pembelajaran berbasis komunikasi dan pengembangan karakter. Oke semuanya, setelah apa yang udah dijelasin tadi, di sini kita akan kami harap kalian itu bisa berpikir kritis untuk